Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Starta. Kali ini kita akan membahas pertanyaan daripada teman-teman yang live di YouTube ataupun di Instagram. Dan mereka menaikkan topik terkait dengan pemeriksaan yang selalu berulang. Yuk kita akan simak gimana pembahasan lengkapnya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas pertanyaan ya. Jadi ini saya langsung sebut aja kisahnya gitu ya, tanpa sebut nama. Jadi ada ini dari teman yang dari IG atau dari YouTube ya, di mana mereka sudah lapor pajak benar ya. Jadi mereka sudah lapor pajak benar 100%. Ini versinya mereka ya. Sudah lapor pajak benar dan 100%, tapi kondisi memang dia ada di pembukuan yang mungkin belum terlalu rapi ya. Cuma dia sudah lapor dengan benar sekali ya. Kondisinya memang waktu itu beliaunya memang belum punya tim accounting atau finance yang baik ya. Tapi beliau sudah melaporkan secara rekening koran ya, omsetnya sudah dilaporkan dengan sebaik-baiknya dan sudah bayar pajak sebaik-baiknya. Ini versinya beliau. Tapi kondisinya beliau bertemu dengan petugas pajak yang kondisinya selalu mencari-cari kesalahan ya daripada orang tersebut dan memberikan poin kesalahan di mana dibuat-buat ya. Jadi poin kesalahannya dibuat-buat, bukan poin yang kesalahannya sebenarnya, dan dicari-cari. Ya, ini versinya beliau. Lalu kira-kira gimana penanganannya ya. Nah, teman-teman, ini saya akan bahas terkait dengan topik ini. Nggak tahu teman-teman ngalamin atau enggak ya. By the way, saya apresiasi terkait dengan Bapak atau Ibu yang sudah memberikan pertanyaan dan Anda sudah melaporkan dengan benar ya. Saya sangat happy ya, karena di setiap konten yang saya berikan kepada Anda, saya juga ingin Anda melaporkan secara benar. Bukan karena saya ada endorse dari pajak teman-teman, no ya, tapi karena memang saya melihat memang perpajakan ke depan akan semakin lama semakin ketat ya. Jadi teman-teman harus berbenah diri dulu, jangan sampai nunggu dipanggil, dipegang baru Anda bingung gitu ya. Nah, buat teman-teman yang memang belum lapor dengan benar dan Anda diperiksa pajak ya, itu memang tanggung jawab Anda ya. Memang itu konsekuensi daripada Anda. Cuma buat teman-teman yang sudah melaporkan pajak dengan benar, memang kasus yang seperti yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu tadi yang di Instagram atau YouTube itu memang benar apa adanya ya. Ada beberapa kasus yang saya boleh sampaikan ya, bahwa memang sebagian petugas pajak yang ada di lapangan itu sudah baik-baik teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, petugas pajak semakin lama itu harusnya juga mereka semakin baik ya. Tapi tetap memang ada petugas-petugas pajak itu yang memang mereka kurang ramah ya, didatangin ya kantor pajak gitu nggak senyum ya, terus senangnya marah-marah itu ada juga ya, dan mereka cari-cari masalah kepada Anda juga ada ya. So buat dirjen pajak yang nonton video ini, buat teman-teman petugas pajak, yuk sama-sama kita berbenah ya. Jadi WP wajib pajak juga sedang berbenah untuk menjadi lebih baik, dan Anda pun juga harus berbenah. Jangan sampai Anda tampilannya baik, tapi Anda yang melakukan di lapangan, Anda sebagai petugas, Anda itu menjadi biang kerok perpajakan dan Anda mencoreng nama perpajakan di mata masyarakat. Ya, nah kemarin saya sempat ketemu sama salah satu petinggi petugas perpajakan teman-teman ya, di mana saya juga diskusi terkait dengan kasus yang serupa ya, karena ini Anda tanya, saya tanyakan langsung ke beliau ya, dan memang saya tahu waktu itu karena kita satu grup ya, waktu itu kita satu panggung ya, kebetulan saya diundang ya oleh instansi untuk membawakan kasus dengan perpajakan ya, saya sharing sebagai YouTuber perpajakan, saya mewakilin Anda gitu ya, menyampaikan masalah-masalah Anda, dan saya sampaikan aja kepada petinggi tersebut ya. Saya lihat dari matanya, saya lihat dari gelagatnya, saya tahu beliau adalah orang yang baik ya, beliau orang yang memang niat hati, punya hati yang baik untuk melayani. Dan saya sampaikan kondisinya, Pak, ada klien kami yang kondisinya gini ya, sama petugas pajaknya dipermasalahkan. Nah, beliau menyampaikan teman-teman bahwa seharusnya petugas pajak yang baik itu memberikan solusi, memberikan naungan, memberikan bimbingan yang baik kepada wajib pajak, bukan malah menakut-nakuti atau mencari masalah atau mencari salah ya. Nah, beliau menyampaikan juga harapan dari atasan gitu ya, jadi dari manajemen, dari dirjen pajak ya, Kementerian Keuangan sampai turun ke bawah, itu harapannya mereka pengen memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan transparan kepada kita sebagai wajib pajak ya. Bahkan mereka menyiapkan sistem yang namanya P-Siap, itu Anda boleh googling, itu sistem yang sangat baik ya, supaya lebih transparan ya. Nah, yang saya lihat bahwa mereka itu pengen yang terbaik. Terus saya tanya lagi, Pak, saya tanya lagi, loh Pak, tapi kalau ada kasus di lapangan gimana? Nah, beliau ngomong ada apa? Yuk Anda laporkan ya, Anda laporkan kepada kami gitu ya. Melalui mana? Melalui kepala kantor perpajakan ya, penyampaian seperti itu. Nah, cuma memang saya agak pikir juga sih, ada beberapa kasus itu yang saya tahu, saya nggak perlu sebut nama ya, tapi ada beberapa kasus yang memang kepala kantornya pun bermasalah ya, saya nggak sebut di mana. Nah, ini gimana? Nah, ini juga satu kendala
Ya, sekali lagi mungkin ini juga win-win ya. Jadi saya juga membuat konten ini terkait dengan pertanyaan Anda, tapi saya juga tidak ingin menzolimi salah satu pihak ya. Banyak juga petugas atau kepala pajak yang baik ya. Cuma ada beberapa yang mungkin kurang baik ya. Nah, by the way teman-teman, mungkin apa yang harus kita lakukan sekarang ya buat Anda yang memang mengalami kasus serupa ya. Jadi saya tidak mau melanjutkan lagi terkait dengan kasusnya, tapi sekarang solusinya gimana ya? Supaya Anda sebagai wajib pajak itu tetap nyaman, tetap aman, dan Anda tidak kecewa dengan perpajakan ya. Yang pertama teman-teman yang mungkin saya boleh sarankan ya, yuk teman-teman tetap punya spirit yang baik ya. Meskipun Anda dikecewakan oleh oknum tertentu, tapi saya yakin dan percaya bukan keseluruhan daripada Dirjen Pajak ingin melakukan hal tersebut kepada Anda ya. So tetap stay positif teman-teman, bahwa keadaan seperti itu karena oknum yang terkait ya. Tetap punya spirit yang baik. Kalau Anda memang sudah lapor benar, yuk lapor tetap yang benar. Jangan Anda malah, wah kalau gini saya tak ngemplak pajak aja. Jangan mundur lagi teman-teman. Ya, kalau mundur lagi Anda masuk ke dalam lubang buaya lagi. Ya, Anda yuk tetap lapor yang benar. Tetap harus lapor yang benar. Ya, buat teman-teman yang belum lapor benar, yuk sekarang punya spirit, yuk sekarang lapor pajak yang serial mungkin. Ya, harapannya ke sana. Ya, yang kedua, setelah Anda punya spirit yang baik, sekarang Anda perlu pastikan bahwa untuk fighting dengan perpajakan, Anda harus punya data yang semakin clear. Ya, Anda harus punya data yang semakin komprehensif, yang semakin detail, yang semakin jelas. Ya, nah kalau Anda merasa data-data Anda belum jelas seperti kasus tadi, yang perlu Anda perhatikan, sekarang Anda harus merapikan pembukuan Anda, merapikan data Anda, dan mungkin Anda perlu menggunakan program keuangan yang mendukung. Jangan lagi Anda pakai Microsoft Excel teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau Anda diperiksa pajak itu juntrungannya bukan tahun lalu, juntrungannya bukan bulan lalu ya. Kalau bulan lalu masih mungkin ingat-ingat gitu ya, tapi kalau 5 tahun lalu yang diperiksa, kondisinya apa? Anda mungkin tidak mungkin ingat sama sekali terkait dengan kasus Anda, terkait dengan transaksi Anda. Jadi apa? Sebaiknya Anda pakai program keuangan yang bisa ngecek historinya, ya, yang bisa ngecek notes-nya, yang bisa ngecek alur masuknya kemana, sambungannya kemana dengan transaksi yang lain. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan. Jadi kalau toh Anda belum rapi, terapikan sekarang mulai menggunakan program yang baik. Ya, program apa terserah Anda. Tapi kalau Anda ingin dapat rekomendasi program, Anda boleh DM Instagram saya akan berikan Anda rekomendasi yang baik. Ya. Nah, itu teman-teman yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda misalnya saja dapat surat pemeriksaan pajak, ya, surat SP23 itu yang pertama, ya. Pesan saya terhadap apa teman-teman? Teman-teman, baca dulu suratnya. Jangan buru-buru bingung, ya. Baca dulu suratnya, Anda pahami dulu masalahnya, Anda pahami dulu isinya. Lalu action berikutnya adalah apa? Anda temuin petugasnya, Anda tanya. Ya, sekali lagi temuin petugas pajaknya jangan marah-marah, ya, baik-baik saja, ya. Anda temui dengan baik-baik. Kalau Anda sudah berasa benar, temui dengan baik-baik. Plus teman-teman coba bawa data, ya. Anda jelaskan semaksimal mungkin kepada petugas pajak dengan menggunakan data. Dan teman-teman perlu diperhatikan, tidak semua petugas pajak itu pintar. Ya, tidak semua petugas pajak itu mengerti bisnis proses Anda. Maka peran Anda adalah apa? Anda coba berikan kepada mereka, berikan pemahaman kepada mereka tentang bisnis proses Anda. Jadi mereka bisa paham, ya. Mereka bisa mengerti kondisi Anda. Nah, pelan-pelan Anda jelaskan. Nah, ini juga saya notes buat teman-teman petugas pajak. Yuk, tolong teman-teman juga harus paham. Jangan asal nunjuk aja. Jangan asal nyalakan aja. Karena saya masih melihat banyak teman-teman Anda juga yang masih melakukan hal seperti itu. Nunjuk-nunjuk aja salah. Tidak mau memahami klien dengan baik. Ya, saya cukup sedih. Kenapa? Karena kalau kita sudah berusaha baik, tapi Anda masih menyalahkan teman-teman pengusaha, itu juga namanya nggak fair. Ya, jadi teman-teman tolong juga harus fair. Yuk kita sama-sama memperbaiki perpajakan dengan lebih rapi dan kita bersama memajukan Indonesia. Ya itu ya teman-teman ya, sama-sama. Nah, ketika Anda sudah menjelaskan, ini kembali kepada teman-teman sebagai wajib pajak ya. Ketika Anda sudah menjelaskan kepada petugas pajak ya, dan Anda benar-benar sudah memberikan informasi yang jelas, ya sudah, berikan data, serahkan kepada mereka dan biarlah mereka menyelesaikan tugasnya karena mereka punya tugas. Ya, nah dalam itu teman-teman selalu kooperatif, selalu menjelaskan. Pokoknya kalau teman-teman baik, ya sudah, teman-teman jelaskan aja. Ya, buat petugas juga jangan senang nyarinya salah-salah yang nggak masuk akal juga jangan sampai ya, supaya sama-sama fair. Nah, sampai poin ini teman-teman, harapannya apa? Supaya teman-teman bisa semuanya fine. Petugas pajak juga mendapatkan target yang sesuai, Anda juga bisa fine dalam bekerja dan Anda nyaman. Sekian teman-teman, share video ini kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat teman-teman yang lain, viralkan video ini ya, supaya kita bersama-sama bisa saling mengontrol, bisa saling mengingatkan, bisa saling membangun, bisa saling memberikan inspirasi yang positif. Ya, sekian. Semoga teman-teman selalu sehat, tetap rendah hati, tetap sabar, ya, jangan panas, ya.
dan semoga teman-teman selalu berbahagia. Bye-bye.